Kalau memetik sedaun kelor, jusnya diminum sesudah makan. Tidak lagi ke Tanjung Selor, sudah jumpa Pak Gubernur di Tarakan. Insyaallah di waktu yang lain ke Tanjung Selor. Tadi ketika saya sudah sampai di halaman masjid, saya lihat masjidnya besar sekali. Lalu saya tanya, Pak Gubernur, ini Masjid Agung? Bukan Ustaz, ini Islamic Center. Oh, yang saya bingung, masjid sebesar ini bagaimana cara mengisinya? Ternyata saya suzon, berprasangka buruk, menganggap masjid sebesar ini tidak berisi. Begitu masuk di dalam, Masya Allah, rupanya penuh. Di luar tadi tidak begitu ramai, rupanya sudah di dalam. Oh, mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas suzon ini. Tapi kalau mau bukti masjid ini betul-betul terisi dengan pasukan inti, besok kita lihat sholat subuh. Soalnya kalau pengajian ini kadang banyak juga yang tidak bisa diprediksi karena ada pemain cadangan dan pemain naturalisasi. Tapi insya Allah baik pemain inti, yang cadangan maupun naturalisasi semuanya masuk ke dalam surga. Hanya saja yang naturalisasi itu surganya tidaklah sehebat VIP, surga kelas-kelas ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah, saya amat sangat bersenang hati karena tidak hanya berjumpa dengan masyarakat, tapi bertemu dengan para pemimpin. Kadang saya diundang di suatu daerah yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak anggota DPRD atau yang mewakili. Tapi di Masjid Islamic Center Tarakan ini, Baitul Izzah, baik rumah izzah, kehormatan, kemuliaan, yang hadir memang betul-betul yang asli, bukan stuntman. Bapak Gubernur hadir pula beserta ibu, bahkan putra anak beliau ikut bersama kita. Bapak Wali Kota hadir, ada bersama kita. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama, Ketua Nahdlatul Ulama menyambut saya dari airport. Ketua Muhammadiyah, tak dapat saya sebut satu persatu. Ketua Kokam, yang besar tadi Paula Rendu Cinta disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau tidak salah dengar, ini acaranya menyambut Maulid. Padahal kita masih bulan Safar. Dalam perjalanan saya ceramah, inilah Maulid yang paling cepat. Mudah-mudahan tulisan ini menjadi pandangan Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan malaikat, Maulid tahun ini yang paling cepat ditarakan. Mudah-mudahan orang yang mengenang lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengenang kelahirannya, mereka mengagungkan masjid rumah ibadah, mereka memuliakan hamba-hamba, masukkan mereka lebih dulu ke dalam surga. Jadi bunyi aminnya tak yakin semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah masjid, bukan terminal, karena mobil belum ada. Masjid yang pertama, Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? 40 sana, 40 tahun. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, bisa ke Baitullah dan bisa pula melihat Palestina
Selemah-lemahnya kekuatan adalah doa. Makanya kalau khutbah Jumat tidak pernah saya tinggalkan doa. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Tapi saya berapi-api berdoa di atas mimbar. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Ya Pak. Sesuai semangat khotib. Khotibnya berapi-api, jamaahnya berair-air. Ngeces. Tapi alhamdulillah ditarakan ini semangat semuanya. Laki-laki, kalau ada dia perempuan. Anak raja makan rambai, rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah Ustaz Husainam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bangunan pertama dibangun masjid? Masjid diambil dari 3 huruf. Sajadah, sujud. Salat itu yang paling lama, sujud apa tegak? Nampak enggak salat? Tanya yang paling lama sujud apa tegak? Kok sujud? Yang paling lama ya tegak. Tegak bahasa Arabnya alif mim qama. Qama tegak. Maqam tempat tegak. Makanya dalam Masjidil Haram itu ada namanya Maqam Ibrahim, tempat tegak tapak kaki Ibrahim. Sampai ke tempat kita maqam jadi kuburan. Gimana ceritanya maqam jadi kuburan? Maqam tempat tegak. Makanya nanti kalau pergi ke Palestina ada maqam Nabi ini, ada maqam Nabi ini. Itu belum tentu kuburan. Bisa jadi tempat tegak. Jadi dulu pertama kali orang kita sampai di situ langsung aja doa. Kasih tahu sama guide, mas bukan kuburan. Maqam tempat tegak, tapi ini bukan tempat tegak. Ada satu lagi, jalasa. Jalasa duduk, majlis tempat duduk. Maka disebut majelis ulama. Ini ada simbol gambarnya di atas. Majelis Ulama Indonesia. Karena di situ para ulama duduk. Kenapa mereka tidak bisa tegak? Karena sudah tua. Karena disediakan kursi untuk duduk. Kalau ustaz yang masih muda berdiri. Itu beda. Maqam tempat tegak, majelis tempat duduk. Tapi ini tidak disebut majelis. Ini tidak disebut maqam. Ini disebut masjid sujud. Apa maknanya? Siapapun yang datang kemari, maka bawalah prinsip orang yang sujud. Apa prinsip orang sujud? Tempat yang paling tinggi ibadah adalah kening. Dan kening ini mesti ditempelkan ke lantai tempat tapak kaki. Bapak yang di atas, ibu, saudaraku, tinggi hebat penjabatan, kaya banyak hartamu, hebat engkau dimuliakan orang, masuk engkau kemari, tetap engkau tempelkan kening ke lantai. Ada tak orang yang tak mau menempelkan keningnya ke lantai? Mentang-mentang dia pejabat, pas sujud Allahu
sholat. Karena rukun sholat yang 13 salah satunya adalah sujud. Tapi banyak orang yang sujud, keningnya sujud, hatinya tak sujud. Keningnya sujud, hatinya tegak, sombong. Alhamdulillah, di Tarakan saya tak jumpa orang sombong. Pak Gubernur punya acara hari ini, karena beliau diberitahu kedatangan saya mendadak. Beliau pending acara untuk datang acara kita. Ini bukan acara Pemprov, ini bukan acara Pemda, ini acara masjid dan jamaah. Tapi beliau meluangkan waktu untuk datang. Mudah-mudahan diberikan Allah. Bapak wali kota hadir di sini, walaupun tidak diberi waktu untuk datang sambutan. Dan biasanya pejabat-pejabat kalau sudah datang pasti kata sambutan. Kata sambutan dari ketua panitia, kata sambutan dari gubernur, kata sambutan dari DPRD, kata sambutan dari Danramil, kata sambutan dari Danrem, kata sambutan dari Dandim, kata sambutan dari Kapolres, kata sambutan dari. Akhirnya Ustaz naik ke atas tinggal baca doa. Tapi di sini tidak. Panitia, Bapak Gubernur, itu pun jamaah sudah bersorak. Untuk Pak Gubernur mengingatkan, Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebenarnya ini tak lain tak bukan adalah kecintaan. Pak Gubernur datang karena cinta pada kita semua, dan kita hadir karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa bukti cinta? Ada bapak berkata kepada istrinya, Mama, aku cinta kepadamu. Bukitkan kudaki, lautankan kesuburan. Kasih belanja 20.000 saja. Ibu percaya tak sama cinta? Gopal, pret. Mana buktinya? Cinta perlu bukti. Kalau memang cinta kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya? Banyak-banyak bersolat.
Bismillah tawassalna billah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki angkat tangan. Stop, aku bersahwat dengan. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar suara perempuan baca sholawat, tolong ikat biar kami bawa ke rumah sakit itu. Yang tidak boleh itu bukan perempuan bersolawat, bukan perempuan baca Quran, tapi perempuan bersenandung membangkitkan nafsu syahwat. Yang dinyanyikannya Cinta Satu Malam, Kami Cinta Tiga, Bersyukur. Wah, tidak boleh. Tapi kalau yang baik-baik, insya Allah. Di mana mereka didiri? Di masjid. Masjid. Tidak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Dibuatkan pagar berwarna putih. Tidak ada satu pun laki-laki yang berani masuk ke dalam. Ada? Tidak ada. Coba tengok. Kalau memang bapak berani coba masuk ke dalam. Kenapa? Islam menjaga kehormatan. Di masjid kita jaga itu semua. Maka masjid sebagai tempat pembentukan. Tapi sekarang kita sedang krisis ulama. Banyak ulama sudah meninggal dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal tak tergantikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tak tergantikan. Maka pemerintah Republik Indonesia menghormati para ulama, bibit-bibit yang terus tumbuh. Maka lahirlah tanggal 22 Oktober 2018 ini diperingati sebagai Hari Santri. Mudah-mudahan santri kita menjadi santri yang bisa berdedikasi ke bangsa ke depan, insyaallah. Apa penghormatan kabupaten? Apa penghormatan provinsi? Apa penghormatan kota untuk santri? Provinsi Kalimantan Timur memberikan penghormatan dengan apa? Diberikan asrama mahasiswa di Kairo, Mesir. Itu kan Kalimantan Timur, Pak Ustaz, bukan Kalimantan Utara. Waktu itu Kalimantan Utara belum begitu. Tapi pejabat yang ikut berkontribusi itu adalah sekda yang sekarang kebetulan jadi gubernur Kalimantan Utara. Jadi mereka tidak ceramah. Kalau mau ceramah, kumpulkan uang, kita mau beli asrama untuk mahasiswa di Kairo. Begitu dikumpulkan dapat 1 juta. Tak ada gunanya. 1 juta itu cuma tiket aja, itu tidak cukup. Tapi kalau dengan tanda tangan mendirikan asrama mahasiswa, walaupun itu dana dari Kalimantan Timur, tapi yang menikmatinya Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, anak-anak Indonesia bangga punya asrama di bumi Kairo, Mesir. Belajar mereka di Mesir. Setelah pulang dari Mesir, mereka yang akan mengisi masjid ini dengan pengajian-pengajian yang bergizi dan berkualitas, mencerdaskan umat sehingga umat mencintai Ustaz hadir selama ini. Allahu Akbar. Dari mana orang bisa datang sebanyak ini? Seandainya yang datang itu artis, maklum. Seandainya yang datang itu dangdut, maklum. Ini hanya pengajian, bisa orang ramai sebanyak ini. Tentulah ini keberhasilan para santri-santri dulu yang belajar ke Kairo, menetap di asrama yang dibangun, sekarang pulang kemari mengisi pengajian, pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian wirid yasin, pengajian malam, pengajian siang, pengajian duha. Kebetulan datang ustaz dari jauh, dari Pulau Sumatera, untuk datang kemari. Bapak Ibu transitnya sampai lupa bukan jauh datang kemari, tapi begitu sampai di sini hilang letih, hilang lelah, lapar hilang karena sudah makan. Luar biasa. Mejanya besar, kursinya banyak, udangnya banyak, ikannya hampir sebesar saya. Cuma orangnya tak ada. Dia tanya
selalu nyuruh puasa kan saya. Ibu-ibu puasa sunnah, pahalanya besar. Nabi puasa Senin Kamis. Kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yaum maulidtu, hari Senin aku lahir. Yaum bu'itsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yaum ursalu alayya, hari Senin aku dibangkitkan. Hari Senin wahyu turun kepadaku. Hari Senin aku dilahirkan. Maka aku puasa hari Senin. Puasa hari Senin, puasa. Ustaz puasa. Kenapa Ustaz gak puasa? Saya musafir. Untung ada alasan. Maka kita mudah-mudahan pejabat-pejabat kita ini dilembutkan Allah hati. Tunduk beribadah kepada Allah. Apapun bajunya, apapun casingnya, mereka akan mati menghadap Allah yang mereka bawa. Inilah dia salat sunnah, puasa sunnah, zikir, tahlil, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka tidak akan tanya dulu jabatanmu apa, sampai jenderal bintang berapa. Kalau bintang 4 jenderal, kalau bintang 7 kan saya bilang. Tapi penting jabatan itu. Penting apa tak penting? Penting. Anak-anak muda, gantungkan cita-citamu. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, TNI Polri. Kalian mesti punya kekuasaan. Kenapa? Dengan punya kekuasaan, maka Allah akan menolong agama. Dengan punya kekuasaan, kalian bisa menolong orang-orang lemah. Sekarang Abdul Somad setelah tadi foto dengan jenderal, foto dengan Bapak Dandim, foto dengan Bapak Kapolres, saya tidak ada minta foto. Tapi waktu ada kameramen yang foto, saya perhatikan. Kenapa? Nanti selesai saya minta fotonya. Mau saya upload di internet. Supaya apa? Supaya gejek-gejek saya itu berhenti. Nanti gejek lagi, gejek tembak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa banyak betul pengawal Ustaz Somad? Kokam satu baris, TNI, Polri. Memangnya Tarakan ini tidak aman? Kenapa mesti dikawal? Tarakan aman, tentram, damai. Tapi orang-orang yang cinta ini terlalu cinta. Ditariknya tangan Ustaz sampai hampir tangan. Ustaz itu tangannya kurus. Ini dijelaskan supaya jangan sampai investor-investor asing nanti pas nengok video ceramah Ustaz Somad, banyak sekali pengawalnya. Lalu itu tidak aman. Aman. Investor dekat tetangga dengan Malaysia, Singapura, datang melihat investasi kemari. Damai, tentram, tak ada yang mengganggu. Ini hanyalah para pencinta-pencinta. Berapa tangan tadi yang terulur tak sempat kusalami. Berapa kaki tadi di pintu terinjak. Berapa senyum yang tak berbalas. Dia senyum terlupa. Hanya Allah yang dapat memberikan ampunan kepada Abdul Somad. Sudahkah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Daripada saya cari bapak di dunia ini ditarakan, belum tentu jumpa. Sedangkan ditarakan saya cari belum tentu jumpa. Apalagi kalau saya cari nanti di padang mahsyar di akhirat. Berkumpul semua umat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Yasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayyub. Belum tentu kita jumpa. Maka disinilah kita menyambung tadi silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Maka selesai sholat salaman. Gak boleh salaman. Apa itu salaman selesai sholat? Gak boleh salaman selesai sholat. Sebelum salaman, sebelum sholat salaman boleh. Setelah sholat salaman lagi boleh. Imam Nawawi yang ngomong. Imam Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi meninggal tahun 676. Kata beliau, sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman lagi boleh. Sebelum sholat belum ada salaman, selesai sholat salaman mustahab, dianjurkan. Yang nggak boleh sedang sholat